Oke, jadi tadi kita agendanya udah ini ya, diskusi tentang yang tugas dari minggu lalu. Terus berikutnya kita bakalan ngomongin tentang yang ini, kelanjutannya dari responsive CSS ini tadi. Dan mungkin juga kalau setelah ngerjain tugasnya itu tadi ada kayak masih bingung dikit-dikit, mungkin ini bakalan terklarifikasinya sekarang ini ya. Jadi ya, yang aku bilangin tadi itu juga ya, kebanyakan front end ini itu tadi isinya HTML, CSS, sama scripts. Pasti biasanya setahu aku selalu ada HTML dan CSS itu kurang lebih ada ya, tapi pasti selalu ada HTML. Dan ini tadi ya, HTML ini kayak ngasih struktur itu. Jadi misalnya satu page itu isinya head, body, terus habis itu ada juga kayak misalnya footer atau misalnya ada blocks gitu kan. Misalnya ada mau kolom yang satu, kolom kedua, kolom ketiga gitu. Jadi tuh dia ngasih kayak layout structure dari web page-nya ini tadi. Sedangkan CSS itu kayak ngasih aesthetics gitu ya. Jadi kayak misalnya warnanya gimana, terus kalau mau margin, padding, terus habis itu kayak fonts, atau em, kayak misalnya shadows, atau kayak toast. Toast itu kalau misalnya kita ngeklik sesuatu gitu ya. Em, Misalnya kayak em, gini, share. Nah, ini namanya toast. Jadi toast ini tuh kayak satu layout gitu yang nge-overlay web page-nya tadi. Dan ini diaturnya juga sama CSS. Dan kayak misalnya interaksi yang simple kayak ngeklik satu button, terus habis itu toastnya muncul, dan misalnya ngeklik di luar daerah toast ini tadi, kayak misalnya aku kalau ngeklik di sini kan toastnya masih ada. Tapi kalau aku ngeklik area di luar toast ini tadi dan toastnya langsung ketutup, nah itu juga CSS yang ngatur interaksi yang kecil-kecil ini tadi ya. Kalau script ini interaksi untuk yang lebih besar kayak misalnya ngirim request kan, kayak kita ingat minggu kemarin ngomongin tentang response dan request. Jadi kayak dari client atau dari laptop kita itu bakalan ngirim request ke backend atau ke server. Nah, script ini tadi yang ngirim request-request itu. Jadi misalnya kalau aku klik ini tadi CSS kan. Tapi kalau misalnya aku klik ini done gitu, misalnya aku mau share ke Adiat misalnya. Terus aku klik ke send. Nah, ini tadi yang script ini yang bakalan ngatur sendnya itu gimana, ngirim requestnya itu kayak gimana tuh ya. Ya, dan kemudian kita ngomongin tentang yang responsive CSS ini. Jadi kan kalian udah ngerjain yang CSS buat form sama tribute page-nya kan. Terus ada nih kayak yang ini tadi selector, ada declaration, property, dan value. Kalau mau lebih tahu, bisa juga langsung baca di sini. Aku ngambil source-nya dari Mozilla. Di sini ada kayak CSS Basics, ada exercise-nya juga kalau mau ngerjain exercise-nya. Ya, dan ini selector ini nama elemen HTML yang mau kalian implementasikan CSS style-nya ini tadi ya. Jadi misalnya di sini kan ini selektornya P. Itu untuk elemen paragraf di HTML ini tadi. Dan dia kan udah ditunjukin juga ya pas bikin tribute page misalnya. Ini atau di yang form, survey form. Ya, di stylesnya ada body kan. Nah, itu implementnya buat HTML yang elemennya body.
ini tadi. Ya, itu udah pada tahu kayaknya. Em, tapi ada juga yang kayak eh, lumayan useful gitu ya, kayak ID dan kelas misalnya. Dan ini bagus banget, apalagi kalau misalnya untuk bikin nggak cuma one page web application, juga untuk yang banyak gitu ya. Eh, jadi kalau ini kan cuma one page doang nih yang di Free Code Camp. Tapi kalau nanti ke misalnya website yang production gitu ya, yang level industri gitu, biasanya page-nya nggak cuma satu ini doang, biasanya banyak. Kayak tadi kan misalnya kita lihat di Apple, ini tadi kan nggak cuma satu ininya, page-nya, ada banyak kan. Nah, itu biar apa namanya, dalam banyak pages ini, dalam banyak HTML elements ini, biar tetap stylenya tuh uniform, tetap istilahnya cocok satu sama lain, itu pakai kelas ini tadi ya, ini yang kelas ini tadi. Dan di Free Code Camp juga udah di ini kan dikasih tahu tentang kelas. Em, Mungkin bukan yang di sini, mungkin yang di build page ada kelas, ada ID. Ya, jadi kalau yang di style CSS ini itu nggak cuma buat satu HTML page aja. Jadi misalnya kayak si Apple ini kan ada banyak page-nya, tapi bisa aja stylenya cuma satu doang. Hmm, atau bisa juga ada multiple. Ya mereka ada multiple. Tapi kalau misalnya cuma satu doang juga bisa. Atau kayak ini mereka contohnya pakai common CSS. Sebentar ya, coba aku zoom. Bisa nggak ini di zoom? Kelihatan nggak sih? Takut terlalu kecil. Jadi, kayak gini misalnya, mereka ada bermacam-macam CSS atau ada satu juga tapi buat yang general. Jadi kayak ini contohnya mereka pakai common.css. Jadi yang common.css ini biasanya buat untuk semua pages, buat semua HTML pages, mereka apply yang common ini tadi ya, kayak style CSS-nya. Terus misalnya mereka mau em, buat spesifik HTML page misalnya, bisa juga em, mungkin ya store home ini tadi atau navigation, khusus buat navigation. Ya, jadi satu CSS ini bisa untuk multiple HTML pages. Jadi bukan one to one relationship ya, tapi one to many tuh. Dan ini jadinya makanya yang kayak class sama ID itu ini ya benar-benar berguna untuk kalau misalnya ada banyak pages dan kalian mau apa mengimplementasikan stylenya ini ke banyak elemen, nggak cuma satu aja. Dan kalau misalnya cuma mau satu elemen doang gitu kan, juga bisa pakai ID ini tadi. Ya, dan selain itu juga untuk ini ya, gampang organisasinya juga. Jadi misalnya, oh yang ini bagian form ini em, ada grupnya yaitu kelas form misalnya, atau yang buat table atau list itu kelasnya ada sendiri ya, misalnya list atau table class kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya juga buat apa ngecek gitu kan apa aja elemen-elemennya, itu juga lebih gampang gitu buat kita ngebaca di code-nya. Ini tuh buat apa sih? Misalnya, oh ini buat homepage-nya misalnya, yang table atau
paragraf di homepage. Jadi tahu misalnya ini nama kelasnya gitu. Jadi nggak cuma buat CSS style implementation, tapi juga buat untuk em, menggrupkan atau melabelkan elemen-elemen HTML-nya. Ya. Dan ini juga tadi ada yang kita lihat ya, kayak source-nya itu, ini kalau misalnya local, ya gampang ya, tinggal kasih local path-nya. Misalnya kayak myimage.png. Ini tandanya my image ini harus ada dalam satu folder atau directory dengan CSS atau HTML file-nya tadi ini. Tapi kalau misalnya kalian mau ini buat online gitu ya, em, di GitHub, nah ini harus beneran ini em, remote path-nya, bukan local path-nya. Jadi misalnya kayak di ini tadi kan kita bisa cek tadi tim 2 ya kalau nggak salah. Review page, ya. Nah ini image-nya harus the whole URL harus dipakai gitu. Dan ini tadi juga salah satunya misalnya hover. Ini yang interaksi-interaksi kecil-kecil tadi itu ya, yang aku tunjukin tadi kayak toast atau ini kayak misalnya nih kalau aku hover tombol ini tadi kan kayak warnanya ganti. Nah itu ini dispesifikasiin sama CSS juga. Jadi kalau ada interaksi gitu kan, kayak gini interaksi yang kecil-kecil gitu, bisa CSS-nya yang ngatur. Jadi misalnya waktu di hover ganti warnanya jadi agak lebih gelap misalnya gitu, atau kasih shadow misalnya. Nah ini CSS juga yang bisa ngatur. Ya ini kalau mau lebih tanya, mau tahu lebih lanjut ya, bisa juga langsung dicek lagi di sini tadi yang Mozilla-nya. Ya dan CSS ini itu tadi juga ya kan udah lihat tadi ada display, ada padding, ada margin. Biasanya CSS ini ngatur HTML elements itu kayak box gitu. Kayak kalau misalnya kalian bikin Lego gitu ya, di stack gitu tuh, kayak kotak-kotak gitu. Dan ini tadi misalnya ada padding itu gimana. Jadi kayak padding itu dari satu elemen, terus ada kayak gap gitu sebelum ke elemen lainnya lagi. Margin juga mirip-mirip sama padding em, dan box ini misalnya. Kalian mau displaynya flex atau mau displaynya kayak relatif misalnya. Bisa juga diatur-atur kayak gitu. Background color, segala macam. Tapi ya kalau mau lebih tahu biasanya cek di Mozilla ini tadi atau di W3 Schools. Em, aku juga sampai sekarang nggak hafal semuanya ya. Harus mesti ngeliatin ini lagi. Apa aja ininya. Em, ininya tadi, apa, declarationnya, apa aja. Jadi kan kayak propertinya ini misalnya margin top, margin bottom, margin all. Nah itu aku mungkin beberapa hafal ya, tapi ya itu tadi ya, banyak properties yang aku nggak hafal. Dan kalau mau tahu, biasanya ya ini tadi langsung cek aja ke W3 Schools atau Mozilla. Mereka bakalan ngelis gitu, apa aja possible property yang bisa dipakai. Ya, bisa dicek di sini. CS, CSS properties misalnya ini. Dan listnya lengkap. Ini nggak bisa ngapal semuanya ya. Makanya jadi kayak harus sering-sering baca dokumentasi sambil ngedevelopnya. Ya, nanti aku juga kasih link ini ke CSS propertiesnya. Ya, dan ya kayak ini tadi kan kalau kalian mau juga ngecobain ini exercise dari Mozilla ini juga ada ya. Ini mereka kayak disuruh ngeduplikat page-nya ini tadi.
Ya, dan ya di sini kan contohnya mereka ada index, ada style CSS. Ya, tapi ya kayak yang kita lihat tadi nih ya di Apple Store misalnya. Biasanya kalau di website yang gede, yang nggak cuma one page web application gitu aja, biasanya itu tadi ya nggak cuma satu HTML, satu CSS gini. Biasanya ada multiple HTML atau framework files dan ada multiple CSS juga. Tapi ya itu tadi disesuaikan dengan size atau ukuran projectnya tadi ini. Dan biasanya ada kayak best practices gitu juga ya, kayak naming convention istilahnya. Jadi kayak HTML and CSS naming convention for view misalnya. Ini ada style guide. Jadi kayak ya itu tadi kayak ada misalnya namanya. Kalau nama biasanya di HTML atau CSS ini mereka nggak pakai camel case. Jadi kalau camel case itu kan kayak gini misalnya ya. Em, camel case. Nih contohnya camel case. Ya, kalau camel case itu ya ini tadi ya kayak yang kalimat kata pertama itu biasanya kecil, terus habis itu kata kedua dan berikutnya jadi uppercase lagi. Ya, ini. Em, ya, nanti aku copy paste juga ini linknya. Ya, biasanya kalau HTML itu HTML sama CSS itu nggak pakai camel case. Biasanya mereka pakai kebab kebab case ini ya. Kayak dash. Kalau camel case itu biasanya untuk JavaScript atau TypeScript. Ya, jadi ini biasanya antara developers juga harus nyocokin ya, kalian mau pakai naming convention yang kayak gimana. Itu tadi, kalau HTML biasanya ke case. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pas ngerjain ini, yang dari Freecode Camp ini, kalian sempat bingung nggak? ID ini apa sih? Terus kelas itu apa? Tapi habis itu udah pada tahu kan setelah nge-implement? Atau ada yang masih bingung? Oke, oke. Oke, Dewi bilang kadang masih bingung. Ya, biasanya makin banyak praktisnya makin kebiasa ya. Tapi ini tadi, biasain tiap elemen itu selalu kasih ID dan selalu kasih kelas. Selain itu tadi ya buat CSS, juga buat ngekategori ini nih, elemennya apa, ngelabel elemennya itu apa. Kalau misalnya cuma div gini doang, div gini doang, kayak ambigu banget gitu kan. Nanti kalau misalnya kita lama nggak ngelihat code-nya, misalnya ngerjain hari ini terus kelanjutinnya minggu depannya lagi misalnya, terus habis itu lihat code-nya mikir, ini div-nya ini buat apa ya? Lupa kan. Jadi kalau dikasih kelas, setidaknya akan inget, oh div yang ini nih buat form. Itu misalnya. Selain buat CSS, jadinya ngebantu kita juga. Ya, kadang lupa, tapi bisa cek lagi ya. Emang ya kan banyak yang diinget ini. Banyak banget CSS coba contohnya. Jadi ya memang kadang lupa tapi nanti ngingetinnya lagi gampang. Asalkan yang diinget itu ini ya tadi apa konsepnya. Asalkan konsepnya ingat, nama-namanya ini atau jargon-jargon ini gampang diingat lagi setelah itu. Ya, jadi tadi mana ya? Ya, kayak
Mozilla ini bagus ya kalau misalnya mau baca-baca tentang front end ini tadi lagi. Ya, ya dan kayak aku bilang tadi juga ya, bagus kalau misalnya ada komen-komen gini. Kasih komen biar nanti nggak lupa apa nih tentang apa code-nya. Jadi bagus kalau misalnya dikasih komen. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sekarang? Kalau nggak, kita move on ke prep untuk sesi berikutnya. Jadi ini tentang technical documentation page. Aku lumayan suka sih ya ininya, apa namanya, tugasnya ini. Soalnya buat technical documentation page ini kan juga nanti kepake sama kalian. Misalnya mau dokumentasiin ini tadi ya, apa portfolionya. Atau kalau misalnya nanti udah kerja juga bikin-bikin project-project gitu harus selalu bikin dokumentasi juga kan. Jadi ini bakalan berguna banget ya kayak gini nih. Ada structure-nya, ada yang apa lines buat code misalnya. Ya, ini bakalan berguna banget. Dan contohnya kan bisa kita liatin juga yang aku bilang minggu kemarin, GitHub Pages. Kan itu juga selalu apa salah satu technical documentation. GitHub Pages. Ya, GitHub Pages ini juga termasuk technical documentation. Dan ini kerjaan ini nanti bakalan kepake buat itu juga. Ya, di sini udah ada ininya ya. Ada user stories-nya juga dan tinggal eh ini ya ngikutin requirements-nya ini. Dan ini masih indeks HTML sama style CSS filesnya. Tapi kalau kayak via tadi contohnya mau udah kasih interaction gitu ya, lebih kompleks lagi juga boleh ya kalau mau tambahin sendiri JavaScript-nya bisa. Ya, dan ini juga kurang lebih sama. Kita bakalan pakai di repo yang sama, tapi ya mungkin bisa bikin branch baru, bisa pakai development branch yang kalian udah ada, atau bikin branch baru lagi, misalnya development 03 misalnya. Kan aku ini contohnya, aku ada eh, branch buat tiap assignment-nya ya, yang sejauh ini. Oke, coba git branch. Ya, jadi yang di main repository-nya aku ada bikin ini ya, branch untuk tiap assignment-nya. Jadi mungkin untuk yang em, assignment minggu depan aku bakalan bikin dev 03. Ini apa tadi? Technical documentation page. Oke. Dev 03. Di sini bakalan bikin folder baru. Ini buat ide aja ya kalau kalian mau beda gitu, misalnya mau em, bikin namanya beda kayak aku gini juga silahkan. Em, buat inspirasi aja. Em, so, saya status.
Ya, ini tadi juga ya, harus diingat kalau push kalau bisa diketik benar-benar branch-nya yang mana yang mau kalian push. Oke. Juga mau nanya ini untuk yang assignment assignment yang minggu kemarin ini ada yang mau ini nggak bikin pull request ke main ininya, main repository atau nanti-nanti dulu. Ya mungkin kita bisa ini ya diskusinya offline yang itu. Nah, Oke. mau nanya untuk Mhm, yang itu kan tadi kan Kak Sari bikinnya di repo yang apa? Yang awal banget itu ya. Jadi kita tuh mhm. kerjainnya di yang responsive web design atau yang responsive web design team. Kan ada yang timnya itu kan. Yang ngerjainnya tetap yang di tim. Tapi kalau misalnya ada yang mau ini kan main main repositorinya itu kan ini ya, yang ini tadi ya, yang kalian kerjain kan yang Teams-nya ini tadi. Tapi ada juga yang general repositorinya itu. Kalau kalian mau nge-display hasil kerja timnya di sini juga, misalnya, boleh sih, tinggal kasih pull request aja. Kalau mau ya, misalnya mau tunjukin di org-nya. Soalnya yang aku pin kan yang satu ini aja. Tapi nanti bisa, kalau mau ini nge-pull request bisa pas offline. Bisa kita atur. Oke, ya. Dan yang next sessionnya itu, ini tadi ya, ada tugasnya. Satu tadi ini yang technical documentation page. Terus ada juga yang CSS variable sama CSS animations yang buat di pre-read. Kalau udah ngerjain ini dan masih ada banyak waktu, bisa juga berlanjut ngerjain yang tugas berikutnya. Ya, ada pertanyaan nggak tentang yang tugasnya ini dari sekarang? Mungkin ada yang udah lihat-lihat gitu, terus ada pertanyaan. Di sini ini ya, kalau kita lihat ini tadi ada pakai ID, ada pakai kelas juga. Nih kelasnya kan main section itu kelas, ada dotnya. Kalau ada hashtagnya gini, itu ID. Jadi nggak ada pertanyaan nih tentang yang PR minggu depan. Oke, cara ngerjain barang yang efektif itu gimana ya, Kak? Menurut aku ya, bagusnya sih kayak pair programming. Soalnya satu orang bisa nge-share gitu, misalnya screen-nya mereka, terus satu orang lagi tuh bisa komentarin, bisa bantuin gitu. Jadi mungkin janjian dua, tiga orang, atau malah kalau bisa satu satu tim gitu ya, berempat gitu, janjian. Terus habis itu misalnya satu orang apa share screen-nya gitu, terus ini ya coding bareng-bareng gitu pada ngomen-ngomen yang lain kayak gitu. Atau bisa juga misalnya udah siapin masing-masing, terus nanti tinggal pull request, terus ya ini ada yang nge-review, ada yang komentarin kayak gitu. Atau aku yang lihat sekarang nih ya, ada banyak juga yang kayak, oke, kamu ngerjain bagian 1 sampai 5 misalnya. Terus habis itu yang lain ngerjain bagian 6 sampai 10. Itu juga bisa sih, tapi menurut aku kayak agak time consuming gitu ya. Soalnya kan kalau yang ngerjain bagian 6 sampai 10 misalnya harus nungguin yang bagian 1 sampai 5-nya udah selesai duluan kan.
Jadi ya itu tadi menurut aku paling bagus pair programming sih ya. Satu orang screen sharing, terus habis itu yang lain nontonin sambil bantuin ngodingnya itu tadi. Dan biasanya juga kalau di tim gitu ya, kalau di tim itu kan biasanya ada satu developer untuk satu feature atau satu bagian. Misalnya nanti ada developer yang khusus buat bagian front end, tapi yang misalnya blog page misalnya. Terus ada satu lagi developer front end yang khusus untuk bagian shop front end misalnya, bagian yang kayak katalog front endnya. Terus nanti ada yang developer khusus untuk back end, ada yang developer khusus untuk bagian DevOps-nya. Jadi biasanya nggak ada yang ini sih, yang kayak satu page terus sama-sama ngerjain di satu HTML page gitu. Biasanya satu orang satu feature atau satu mini project gitu ya. Tapi kan ini karena kita masih awal-awal, baru belajar itu kan, dan kita pengen juga pace-nya cepet, makanya kalau bisa ini satu assignment itu ngerjainnya bareng-bareng kan, banyak yang mikir, banyak ini juga kan jadinya yang dikerjain dan lebih cepat. Menurut aku gitu sih ya. Makanya kan sebelumnya aku bilang kalau mau ini ya, apa namanya, em, grupnya milih sendiri, mungkin kalau yang rumahnya deket bisa ketemuan terus habis itu ngerjain bareng-bareng, atau ya misalnya sama ininya apa, em, time zone-nya bisa lebih gampang kan. Tapi seingat aku kalau nggak salah Umar sama Vino sama kan timnya, tim 4. Jadi harusnya ini ya sama-sama time zone-nya, nggak ribet harusnya ya kalau mau kerja bareng. Ya gitu sih ya eh tipsnya aku. Jadi mungkin janjian kapan bisanya semuanya, terus itu tadi screen sharing, terus langsung selesaiin hari itu juga misalnya. Atau ya yang pilihan kedua tadi, kerjain semuanya satu-satu, terus pada kirim pull request gitu, terus nanti review bareng-bareng yang mana nih yang bisa dipakai atau yang mana yang bisa di mix and match gitu ya, tergantung kalian. Mungkin kalau yang lebih individual gitu ya, mungkin lebih cocok yang itu tadi, yang kerjain sendiri-sendiri terus di apa, pull request buat tiap branch kalian dan review. Dan kalau yang suka kerjain kelompok banget gitu ya, mungkin yang teknik pertama itu tadi, yang pair programming istilahnya. Ada pertanyaan lagi? Ya, kita ya organisasi dan feedbacknya ya. Nah, mungkin aku stop recording.